Nama Bakri akhir-akhir ini kembali mencuat dalam skandal perampokan Jiwasraya yang merugikan negara senilai 4 triliun lebih. Padahal jauh ke belakang begitu banyak kasus perampokan Bakri, mulai dari kasus lumpur Lapindo, intervensi penjualan saham PT Bumi Research, tunggakan 2 hingga 5 triliun royalti batubara, hingga akuisisi saham 14% PT Newmont Nusantara. Semua terjadi di era SBY. Begitu sayangnya SBY hingga mendepak Sri Mulyani yang dianggap mengganggu bisnis Bakri. Apa yang telah dilakukan Sri Mulyani hingga Bakri geram? Dan apa kaitannya Bakri dengan Cikeas? Mari kita ungkap bersama-sama. Yang pertama, kasus lumpur Lapindo. PT Lapindo, pemegang saham terbesar adalah Bakri Family, telah melakukan kesalahan dalam prosedur pengeboran yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur. Hari ini juga didukung oleh audit BPK. Maka pihak yang bertanggung jawab adalah PT Lapindo Brantas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan PP Nomor 27 Tahun 1999. Tapi oleh SBY malah dikeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2007, Canto Perpres nomor 48 tahun 2008, yang mana pemerintah dengan anggaran rakyat mengambil bagian membantu penanganan biaya lumpur Lapindo. Dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu 2007 hingga 2009, 795 miliar APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo. Rinciannya adalah 114 miliar rupiah pada 2007, 513 miliar rupiah pada 2008, 168 miliar rupiah pada 2009. Dalam hal ini, Sri Mulyani sudah sangat geram dan tak ingin negara menalangi semua kesalahan Bakri. Kini di era Jokowi, Sri Mulyani terus-menerus menagih sisa utang 777 miliar rupiah. Tentunya ini lebih baik ketimbang jaminan aset tanah sekitaran Lapindo yang harganya telah jatuh. Dari sini, perang dingin Bakri versus Sri Mulyani telah terjadi. Yang kedua, kasus penjualan PT Bumi Research. Pada Oktober 2008 silam, bersamaan krisis finansial dunia, saham-saham perusahaan nasional di BEI jatuh bebas tidak terkendali. Saham PUMI yang 3 bulan sebelumnya mencapai 7.000 per saham anjlok di bawah 1.000 per saham. Tapi pihak otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham Bumi hanya karena adanya titipan dari Menko Kesra Abu Rizal Bakri. Sri Mulyani yang memegang kendali masalah keuangan termasuk pasar modal jadi berang. SMI meminta pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT Bumi Research Tbk pada 7 Oktober 2008. Padahal yang perintah penghentian suspensi saham Bakri berasal dari pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, tunggakan perusahaan batubara. Sri Mulyani geram lagi karena jumlah perusahaan dengan begitu berani menghindari pajak atau royalti dan bahkan menunggak bertahun-tahun. Perusahaan batubara Bakri setidaknya menunggak 2 hingga 5 triliun royalti batubara hasil akumulasi sejak 2002 hingga 2003. Keempat, kasus akuisisi PT Newmont oleh Bakri. Rencana Bakri menguasai saham 14% PT Newmont Nusa Tenggara terjanggal menggau. Mengingat potensi yang besar dari Newmont, Sri Mulyani menolak keinginan Bakri membeli 14% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani meminta agar seluruh saham divestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Meski begitu, ketika jabatan Menteri Koordinator Perekonomian berpindah ke Hatta Rajasa melalui Multi Capital, akhirnya Bakri bisa mendapatkan 75% dari 14% saham Newmont. Akhir perang sengit antara Bakri dan Sri Mulyani harus berakhir dengan kemenangan Bakri. Sri Mulyani harus terdepak dari kabinet karena majikannya waktu itu, yaitu SBY, lebih sayang kepada Bakri.
Ini semua tak lepas dari politik balas budi karena Bakri menjadi penyumbang dana kampanye besar baginya. Ketergantungan SBY pada konglomerat Bakri tidak hanya berhenti pada periode 2004-2009. Pada Pilpres Juli 2009 lalu, pasangan SBY Budiono kembali mendapatkan dukungan dana dari keluarga Bakri. Bakri melalui anaknya Anindya Bakri menjadi salah satu donatur kakap bagi pasangan SBY Budiono. Kini, ketika berharap di era Jokowi, mafia hitam dari klan Bakri bisa diseret ke muka hukum. Apalagi selama ini Bakri dan medianya terang-terangan seringkali mengolok pemerintahan Jokowi. Tunggu apa lagi? Skandal Jiwasraya harusnya bisa digunakan untuk mengungkap bobrok Bakri. Kalau perlu, mengusut keterlibatan Cikeas yang selalu mendapatkan kucuran dana kampanye dari Bakri. Nantinya, ini akan menjadi cerita senjata makan tuan. Maksud Bakri dan Cikeas mengarang cerita dana Jiwasraya untuk biaya kampanye Jokowi Ma'ruf, yang ada malah membongkar dana kampanye SBY dari Bakri. Semoga para penegak hukum tidak masuk angin dalam menangani kasus Jiwasraya. Kita dukung majelis hakim membuka kasus ini selebar-lebarnya dan menyeret Bakri ke muka hukum.